Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Regina Mangase dari kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang media dan sumber belajar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang media. Apa itu media? Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah memiliki arti yaitu tengah, pengantar, atau perantara. Nah, dalam bahasa Arab, media memiliki arti yaitu pengantar atau perantara suatu pesan dari si pengirim kepada si penerima pesan tersebut. Nah, apabila media itu mengandung pesan-pesan atau informasi-informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung informasi-informasi mengenai pengajaran, maka media itu disebut dengan media pembelajaran. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media itu merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan atau yang tidak terlepas dari proses belajar mengajar guna untuk mencapai tujuan dari pembelajaran pada umumnya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat media. Secara umum, manfaat media yaitu untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, di balik itu ada juga manfaat media secara praktis dalam proses belajar mengajar. Antara lain, yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan atau informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan dan memperlancar proses dan hasil belajar peserta didik. Lalu yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan pandangan peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Lalu yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan. Di balik itu juga di sini peserta didik akan dilatih untuk berinteraksi dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran ada banyak sekali jenis dan ragamnya. Ada media yang dibuat oleh guru itu sendiri, ada media yang memang dirancang dari pabrik, ada media yang sudah disediakan oleh lingkungan, ada juga media yang sengaja dirancang untuk keperluan proses belajar mengajar. Namun di balik banyaknya ragam dan jenis dari media, kebanyakan sekolah hanya menggunakan media cetak, yaitu seperti buku. Namun di balik itu ada banyak sekali ragam dan jenis dari media, yaitu seperti gambar, video, audio, VCD, slide, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sumber belajar. Nah, yang pertama-tama, apa itu sumber belajar? Nah, sumber belajar adalah segala macam bahan yang digunakan untuk memberikan informasi dan untuk memberikan segala informasi maupun keterampilan kepada siswa maupun guru. Nah, sumber belajar merupakan semua sumber, baik itu data, orang dan wujud tertentu yang digunakan untuk proses belajar mengajar peserta didik, baik itu secara terpisah, terkombinasi,
baik itu secara terpisah, terkombinasi, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran atau untuk mencapai hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Nah, manfaat-manfaat dari sumber belajar terbagi menjadi beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Lalu yang kedua, dapat memberikan penyajian sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi dan dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Nah, yang terakhir yaitu jenis-jenis dari sumber belajar. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dari sumber belajar. Yang pertama yaitu sumber belajar cetak. Nah, sumber belajar cetak ini terdiri atas buku, ensiklopedia, majalah, koran, dan lain sebagainya. Lalu ada juga jenis sumber belajar non cetak, yaitu seperti video, slide, film, boneka, audiocast, dan lain sebagainya. Namun ada juga jenis sumber belajar berupa fasilitas, yaitu seperti auditorium, perpustakaan, ruang belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Ada juga jenis sumber belajar berupa kegiatan, yaitu seperti wawancara, observasi, kerja kelompok, simulasi, bermain kelompok, dan lain sebagainya. Ada juga jenis sumber belajar yang berupa lingkungan, yaitu seperti taman, tempat-tempat wisata untuk belajar seperti museum. Ada juga tempat wisata kebun binatang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi tentang media dan sumber belajar. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.